Mazmur pasal 1 ayat 1-3 dengan tema Jalan Orang Benar, Jalan Kehidupan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur pasal 1 dimulai dengan sebuah catatan kesimpulan tentang dua jenis manusia, yaitu orang benar dan orang fasik. Dan sepanjang sejarah kehidupan, manusia akan ada dalam dua kelompok ini. Kita ingat juga dalam catatan yang sangat baik Injil Matius 25 ketika Yesus Kristus datang. Dalam penghakiman terakhir manusia dibagi dalam dua kelompok. Kelompok kambing dan kelompok domba. Dia yang ada dalam kelompok domba adalah mereka yang dengan sukacita, dengan tulus hati mengasihi Kristus Tuhan, yang sering hadir dan tampil dalam diri orang-orang yang paling hina dan tidak berdaya. Dia yang melakukan kasih, menunjukkan empati, yang menunjukkan bahwa Allah hidup di tengah mereka. Karena itu orang-orang yang dalam kelompok benar dan domba ini adalah mereka yang mengasihi, yang mendoakan, yang mengunjungi mereka yang teraniaya, terhina, dan paling menderita. Sedangkan mereka dalam kelompok kambing adalah orang-orang dengan arogansi kesombongan tertentu, menjauhkan diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari orang-orang yang kecil dan menderita. Dan karena itu, dalam catatan Injil Matius kita melihat penghukuman itu terjadi kepada dua kelompok ini. Kembali dalam catatan Mazmur pasal 1, pemazmur memulai dengan mengatakan bahwa sepanjang kehidupan manusia, termasuk saudara dan saya yang selalu ada dalam program The Voice of Hope, Suara Pengharapan, kita dipanggil untuk melihat bahwa ada perbedaan yang sangat hakiki di antara jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita tentang pribadi-pribadi tertentu yang akhirnya memilih jalan sebagai orang benar karena berseru dan depend on God, bergantung kepada Allah. Sedangkan ada pribadi-pribadi tertentu yang memilih jalan mereka kefasikan, yang akhirnya membuat mereka jauh dan mengalami kehancuran karena terbuang dari rahmat dan kasih Allah. Karena itu pemazmur mengatakan bahwa yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada tiga kata kerja di sini yang dihubungkan dengan kefasikan yang seharusnya orang benar tidak boleh ada di situ. Yaitu yang pertama, sekali lagi, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Karena ketika seorang mulai berjalan dengan orang fasik, dia mulai akan meniru, mengimitate, mengadopsi gaya dan cara orang fasik. Saya ingat ya, salah satu pernyataan yang sangat hebat dari mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher, yakni, tunjukkan padaku siapa teman-temanmu, maka aku akan tunjukkan kepadamu seperti apa masa depanmu. Sangat brilian pernyataan Margaret Thatcher. Artinya bahwa ketika kita memilih jalan kefasikan, kita mengadopsi gaya mereka, otomatis semua kebenaran, kebaikan dalam diri kita akan terusir keluar. Dan dengan berdiri atau berjalan menurut nasihat orang fasik, maka nilai-nilai kefasikan akan merasuki seseorang. Dengan berdiri di jalan orang berdosa dan duduk dalam kumpulan pencemooh, maka segala kebaikan yang ada dalam diri seseorang lambat atau cepat akan diganti dengan kefasikan. Alkitab mencatat pribadi-pribadi yang bertahan sebagai orang benar di tengah kefasikan. Sebut saja Nabi Nuh, yang taat kepada Allah karena dia bergaul dengan Allah. Dia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak berdiri dan berjalan bersama orang fasik. Karena itu ketika Tuhan memerintahkan dia untuk membuat bahtera dengan perintah yang seperti ini, impossible, yang tidak masuk akal, di atas gunung Ararat, Nabi Nuh taat. Karena apa? Jawaban yang kita dapat dalam kitab Kejadian pasal 6, Nuh hidup bergaul karib dengan Allah. Lot juga sebelum peristiwa Sodom dan Gomora ketika api dan belerang melahap habis kota itu, dia ada di tengah kumpulan orang-orang seperti ini. Tapi Lot tidak 100% mengambil
gaya kehidupan mereka. Hanya Kejadian mencatat anak-anak dari Lot, anak perempuan dari Lot masih mengadopsi gaya orang-orang fasik. Itu dinyatakan setelah peristiwa Sodom dan Gomora, bagaimana kedua anak perempuan ini meniduri papanya Lot ketika dia dalam keadaan mabuk. Bukankah ini tanda ketika seseorang mulai berjalan menuju nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan dalam kumpulan pencemooh, semua kebaikan sirna dan semua kejahatan dosa begitu merajalela. Rasul Paulus pernah berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini tidak berarti bahwa kita menjadi orang yang merasa superior atau merasa lebih rohani dari orang lain. Bukan itu. Tentunya seperti kata Yesus, kita ada di dalam dunia. Tapi ingatlah, kita tidak harus mengambil semua nilai lifestyle dari dunia ini yang justru akan merusak kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita ada dalam dunia, kita mengasihi sesama kita, tetapi kita tidak harus mencemplungkan diri dalam dosa, kejahatan atau kefasikan yang bisa merusak diri kita, integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam konteks Paulus berbicara, kita tahu jemaat-jemaat yang dia layani, Korintus, Efesus, jemaat-jemaat yang bisa saja ketika nilai-nilai budaya orang Korintus, hidup maksiat, hidup penyembahan berhala di Efesus, menggerogoti mereka dan tidak ada filter dalam diri mereka dalam hal ini kebenaran yang bergantung kepada Tuhan. Jenis kehidupan apa akan dihasilkan orang Kristen di tengah situasi seperti ini? Karena itu Mazmur ini mulai dengan sebuah kejujuran. Tidak ada kita yang kuat. Kita masing-masing punya kelemahan kita, keterbatasan kita, dan ketika itu tidak digumuli bersama Tuhan. Namun kita dengan berani mencemplungkan diri dalam kefasikan yang ada di sekitar kita. Alkitab mencatat kita pasti akan hancur, kita akan binasa. Berapa banyak tokoh Alkitab yang memulai dengan kebaikan, memulai dengan mengandalkan Tuhan, tetapi yang pada akhir kehidupan mereka meninggalkan Tuhan. Salomo, Simpson dalam kisah bersama Delilah menunjukkan pada saudara dan saya dalam The Voice of Hope. Jangan merasa diri kita hebat, jangan merasa diri kita kuat tanpa Tuhan. Ketika cemplung dalam jalan orang fasik, dalam jalan orang berdosa, tanpa kita benar-benar mengerti tentang posisi kita di hadapan Tuhan, bukankah ini sebenarnya kita sedang mencobai Tuhan? Karena darah dan daging, pergumulan kita, pergumulan yang keras, mengerikan. Iblis ibarat singa yang mengaum, kata Rasul Petrus. Ketika kita tidak kuat, kefasikan itu akan memudarkan semua cahaya kebaikan yang ada di dalam diri saudara dan saya. Ayat kedua mengatakan, orang benar adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, Yesus Kristus begitu menghormati sebuah pemberitaan firman. Karena itu ketika ia hadir, selain orang banyak mengikut dia karena membutuhkan mujizat penyembuhan, Yesus mengatakan, bertolak ke seberang. Untuk dia memberitakan firman, karena itu tujuannya dia hadir. Bukan hanya untuk menyembuhkan orang dari sakit mereka. Walaupun itu penting. Firman Tuhan itu luar biasa. Ketika di padang gurun dia dicobai oleh iblis, Yesus mengatakan bahwa dia mampu menaklukkan pencobaan iblis itu hanya ketika Yesus bergantung pada firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan itu yang Tuhan pakai. Kunci keberhasilan orang benar adalah kesukaannya, hormat, cintanya pada firman Tuhan. Kita jujur, Bapak, Mama, Saudara, semua kita dalam The Voice of Hope, dunia termasuk dunia modern seperti ini, sedang berusaha merenggut nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, menggantinya dengan nilai-nilai sekuler, menggantinya dengan pemahaman-pemahaman atau ide-ide manusia yang sepertinya mampu mengubah seseorang. Bagaimana orang hanya dengan berpikir positive thinking, Norman Vincent, dia bisa merubah semua menjadi positif. Apakah demikian? Apakah sebenarnya semudah itu? Hanya orang berpikir positif, semua hal menjadi positif? Firman Tuhan sesuatu yang bicara lebih daripada itu. Dia punya kejujuran yang mengatakan tidak cukup seseorang berpikir positif.
Karena kalau itu Yesus Kristus tidak pantas disalibkan di Golgota. Dia orang yang paling mulia, nobel, suci hati. Tapi kita menggantungkannya di sana. Karena itu yang membuat seseorang berbahagia, terberkati adalah dia menyukai firman Tuhan. Dan tidak sekedar itu, tapi dia mau merenungkan atau melakukannya siang dan malam. Mungkin pertanyaan reflektif apa yang kita refleksikan dalam hidup ini? Apakah firman Tuhan masih memiliki tempat penting dalam hidup kita? Apakah kita masih memiliki waktu untuk menghormati Tuhan di tengah budaya sekuler, di tengah lifestyle kehidupan modern yang menjanjikan sesuatu yang kalaupun kita teliti ternyata ada banyak kekosongan dan kepalsuan di sana? Apakah firman Tuhan di mimbar-mimbar gereja, dalam pelayanan dan keseharian pelayanan, keseharian kehidupan kita masih memiliki peranan penting? Dalam cobaan di padang gurun kita ingat, Yesus Kristus mengatakan sesuatu yang luar biasa. Roti penting, tetapi manusia bukan hanya hidup karena roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan gereja Tuhan, kekristenan hidup sampai saat ini. Dan itu bukan hanya ide-ide manusia yang ada di situ. Tidak. Ini terjadi karena Tuhan mempertahankan integritasnya, namanya dan firmannya di atas gereja Tuhan. Itulah mengapa firman Tuhan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kebahagiaan dan jalan kehidupan orang benar. Dan yang terakhir atau yang berikut, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan menjanjikan kemakmuran, berkat, tetapi ingat, pada musimnya, bukan setiap saat. Karena itu orang benar pun bisa mengalami kegagalan. Orang yang percaya pada Kristus pun bisa mengalami kekecewaan di tengah dunia ini. Tetapi in kairos, di waktu Tuhan, ketika kita benar-benar terus berjalan bergumul bersama Tuhan, akan ada buah yang kita petik di dalam hidup ini. Kesetiaan kita bersama Tuhan akan menghasilkan sebuah kehidupan yang luar biasa. Alkitab menyatakan kepada kita, banyak pribadi-pribadi yang luhur, yang akhirnya bisa saja kecewa terhadap Tuhan. Karena kegagalan, tuntutan kehidupan, salib yang berat. Tetapi mereka mengikut Tuhan terus menerus. Dan di akhir kehidupan mereka, bahkan sejarah mencatat ribuan tahun kemudian, nama mereka harum. Nama mereka adalah nama yang membawa kesegaran dan kesukaan bagi hati, teristimewa orang-orang bergumul dengan beban berat. Tuhan memberikan buah pada musimnya. Kita berusaha, kita menaati, kita mencintai Dia, sekalipun banyak tantangan dalam hidup kita. Orang tua, orang muda, saudara dan saya, dalam karir kita, di dunia sekuler, dalam pekerjaan kita, dalam keseharian kita, libatkanlah Tuhan. Mintalah hikmat dan bimbingannya. Mungkin akan ada kegagalan di sana, mungkin akan ada kekecewaan di sana, tetapi percayalah, hati yang tergantung pada Tuhan, sikap hidup yang benar akan membuat Tuhan menunjukkan pada masanya akan ada buah yang kita terima. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini tidak mengatakan bahwa mengikut Tuhan orang selalu mendapatkan kesuksesan. Karena itu pasti tentunya ajaran teologi kemakmuran menjanjikan semua itu. Tetapi keberhasilan yang Tuhan kasih, Tuhan mempertahankan namanya atas orang-orang benar. Dan karena itu saya suka ketika Daud pada akhirnya bersaksi, dahulu saya muda, sekarang saya telah menjadi tua, tapi tidak pernah saya lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bukankah ini sesuatu yang penting? Kalau Daud berkata pada demikian, Daud pernah mengalami apa artinya musuh dalam selimut, dibenci tanpa alasan oleh Saul. Daud pernah mengerti apa artinya pengkhianatan oleh teman-temannya yang seharusnya mengasihi dia. Daud pernah mengerti apa artinya dilupakan dan tidak pernah dihiraukan. Tetapi Daud telah memautkan hatinya pada Tuhan. Sebagai gembala yang agung dalam catatan Mazmur 23, Daud menyadari gembala itu mengenal domba-dombanya, dan gembala itu tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Itulah mengapa dia percaya
keberhasilan itu akan datang. Dan dengan komitmen, dengan dasar hati yang paling dalam dia bersaksi, seumur hidup tak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Mungkin mereka menjadi martir, mati karena nama Tuhan, mati karena beriman pada Tuhan. Dan menurut orang dunia itu sesuatu yang konyol. Tetapi kalau saudara lihat, para martir yang telah mati karena nama Tuhan menjadi benih gereja bertumbuh sampai sekarang. Gereja tidak bertumbuh atas orang-orang yang punya iman gabus ringan, yang dengan gampang menukar kenikmatan hanya karena kesukaan sesaat, yang dengan gampang menukar kemuliaan dari Kristus hanya dengan tawaran-tawaran yang murah dan mudah sirna di dalam dunia ini. Tapi gereja hidup sampai saat ini karena ada orang-orang yang tetap setia sampai akhir kehidupannya. Keberhasilan dalam cara pandang Tuhan bukan karena kita mendapatkan semua dalam dunia ini. Apa juga gunanya itu kalau kita kehilangan nyawa? Tetapi keberhasilan artinya kesetiaan, komitmen bersama Tuhan, sekalipun kita membayar harga yang mahal. Karena memang pada akhirnya ada jalan kehidupan yang dipilih orang benar, dan ada jalan kematian yang dipilih orang fasik. Berdoalah, jujurlah kepada Tuhan di tengah pergumulan dunia ini. Mintalah rahmat dan anugerahnya saudara, sehingga kita berada di jalan orang benar. Bahwa kita lemah, fragile, rapuh dan terbatas, iya. Karena itulah kita membutuhkan Dia yang tidak terbatas. Tuhan yang tahu jalan hidup kita, dan Tuhan yang sama yang akan memberikan upah ketika kita belajar hidup di jalan orang benar. Jalan orang benar, jalan kehidupan. Tuhan memberkati kita dalam The Voice of Hope saat ini. Amin.